Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Abdul Rashid, NPM E1D018072. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Pembiayaan Perusahaan Pertanian mengenai materinya yaitu modal perusahaan. Langsung saja kita mulai. Jenis-jenis modal. Di dalam jenis-jenis modal terbagi menjadi dua, yaitu modal asing dan modal sendiri. Bisa kita baca secara bersama. Modal asing merupakan modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara di dalam perusahaan tersebut. Modal tersebut merupakan hutang bagi perusahaannya yang meminjam modal kepada pihak lain atau pihak dari luar perusahaan tersebut. Selanjutnya, modal sendiri. Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari dalam perusahaan tersebut dan juga tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas. Dengan kata lain, biasanya modal sendiri itu dihasilkan dari keuntungan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, pembagian modal asing atau hutang. Yang pertama, hutang jangka pendek. Di dalam hutang jangka pendek terbagi menjadi beberapa pembagian. Yang pertama ada hutang dagang, hutang wesel, kredit rekening koran, kredit dari penjual, dan kredit dari pembeli. Langsung saja penjelasannya. Yang pertama, hutang dagang. Hutang dagang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang singkat. Kewajiban ini timbul karena perusahaan membeli secara kredit barang atau dagangan untuk dijual kembali kepada konsumen. Yang kedua, hutang wesel adalah kewajiban kepada pihak lain yang dibuktikan dengan janji tertulis tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan pada perjanjian yang telah dibuat. Utang wesel dapat dijual oleh pemegangnya. Sekalipun wesel ini dapat dijual oleh pemegangnya, namun jumlah utang yang harus dibayar tidak berubah. Jadi, contohnya di dalam wesel ini nilai wesel tersebut 100 juta. Apabila wesel tersebut dijual, nilainya akan tetap sama 100 juta. Yang ketiga, kredit rekening koran. Pinjaman jangka pendek dan dapat dilakukan perpanjangan jangka waktunya. Produk ini menawarkan fleksibilitas di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan warkat selama jangka waktu kreditnya. Yang keempat, kredit dari penjual kredit. Kredit dari penjual, kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembelinya dengan cara menyerahkan barang terlebih dahulu dan pembayarannya diterima kemudian. Yang kelima, kredit dari pembeli adalah kredit yang diberikan oleh pembeli kepada penjual dengan cara pembayaran terlebih dahulu, barang diserahkan kemudian. Biasanya sistem ini kita lakukan pada pembelian online. Kita transfer uangnya terlebih dahulu, kita menunggu barangnya datang ke rumah. Selanjutnya, hutang jangka menengah. Pengertian hutang jangka menengah merupakan hutang yang memiliki jangka waktu lama lebih dari hutang jangka pendek dan lebih singkat dari hutang jangka panjang yang nanti akan kita jelaskan. Biasanya hutang jangka menengah ini dilakukan dengan jangka waktu yang lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Terdapat dua contoh hutang jangka menengah. Yang pertama, term loan. Yang kedua, leasing. Term loan adalah fasilitas kredit non-revolving untuk keperluan investasi jangka menengah atau jangka panjang yang pengembaliannya dapat dicicil atau diangsur sesuai dengan kemampuan keuangan debitur. Yang kedua, leasing. Leasing adalah pembiayaan peralatan
atau barang modal suatu perusahaan yang digunakan untuk proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, kita memiliki perusahaan, tetapi kita tidak memiliki alat transportasi untuk mengirimkan barang yang kita produksi. Nah, di sini kita bisa menggunakan leasing tersebut. Contohnya sewa mobil dan lain-lain. Selanjutnya, hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban antara peminjam dengan syarat antara peminjam dan kreditor bersepakat bahwa pihak kreditor bersedia memberi pinjaman dalam jangka waktu tertentu dan peminjaman bersedia membayar hutang secara periodik atau berjangka kredit dengan angsuran seperti pinjaman obligasi, pinjaman hipotek. Pinjaman obligasi adalah surat pengakuan atau pernyataan utang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan atau pemerintah sebagai pihak yang berutang, yang diserahkan kepada pemegang obligasi dan disertai dengan janji untuk membayar pokok utang beserta kupon bunga setiap tanggal jatuh temponya. Yang kedua, hipotek. Hipotek adalah salah satu sistem instrumen hutang, di mana jaminannya adalah berupa properti. Hipotek sendiri juga biasanya berhubungan dengan kepemilikan rumah. Pinjaman ini dapat membantu seseorang untuk membeli sebuah rumah walaupun tidak memiliki cukup uang. Selanjutnya, pembagian modal sendiri. Itu terbagi menjadi saham biasa, common stock. Common stock adalah sebuah sertifikat atau piagam yang berfungsi sebagai bukti atas kepemilikan suatu perusahaan, termasuk aspek-aspek penting yang ada di dalam perusahaan. Para pemegang atau pemilik saham akan memperoleh hak untuk mendapatkan sebagian keuntungannya, atau lebih dikenal dengan istilah dividen, dari perusahaan serta juga memiliki kewajiban untuk menanggung resiko atas kerugian yang kemungkinan terjadi pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, saham istimewa, preferred stock. Saham preferred merupakan surat berharga yang dijual oleh perusahaan dengan menunjukkan nilai nominal dalam bentuk rupiah, dolar, dan mata uang lainnya. Sebagaimana yang dapat memberi pengembangannya berupa pendapatan yang tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap 3 bulan, kuartal. Sumber modal. Di dalam suatu permodalan, kita harus mengenal sumber modal. Sumber modal sendiri terbagi menjadi modal internal dan modal eksternal. Modal internal sendiri merupakan sumber modal internal, modal yang didapatkan dari kekayaan seseorang atau perusahaan itu sendiri, biasanya hasil dari penjualannya. Yang kedua, modal eksternal. Sumber modal eksternal adalah modal yang berasal dari luar perusahaan dan dana yang diperoleh dari para kreditur ataupun dari pemegang saham yang dapat diambil di bagian dalam perusahaannya. Struktur kekayaan. Struktur kekayaan adalah perbandingan baik dalam artian absolut maupun relatif antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar biasanya berupa kas, piutang, persediaan. Selanjutnya aktiva tetap biasanya peralatan, mesin-mesin untuk produksi, tanah, dan lain-lainnya. Struktur finansial adalah perbandingan baik dalam artian absolut maupun relatif antara total kewajiban dan modal sendiri. Kewajiban itu adalah hutang. Hutang biasanya ada hutang lancar. Hutang lancar itu terdiri dari hutang dagang, hutang wesel, hutang bunga, dan lain-lainnya. Serta hutang jangka panjang yang telah dijelaskan tadi, seperti obligasi. Selanjutnya, modal kerja. Modal kerja merupakan bagian dari manajemen keuangan suatu perusahaan.
Perusahaan sangat membutuhkan modal kerja untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Jadi dalam kita membuat perusahaan, kita harus memiliki modal kerja. Untuk apa? Untuk operasionalnya. Bagaimana kita akan menghasilkan sebuah produk apabila tidak ada modal kerja? Karena modal kerja sendiri biasanya digunakan untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, membayar hutang dagang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, konsep modal kerja. Yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar seperti kas, surat-surat berharga, piutang persediaan, ataupun keseluruhan daripada jumlah aktiva lancar. Di mana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula, atau dana tersebut dapat bebas dalam waktu yang relatif pendek atau singkat. Dalam konsep ini, modal kerja adalah aktiva lancar. Seperti yang telah dijelaskan tadi, silahkan Anda lihat sendiri pada slide sebelumnya. Yang selanjutnya, konsep kualitatif. Konsep kualitatif merupakan selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Berdasarkan konsep ini, modal kerja merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditasnya. Definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukkan persediaan aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang lancar, dan menunjukkan tingkat keamanan bagi kreditur jangka pendek serta menjamin kelangsungan operasi di masa mendatang, dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan jangka pendek dengan jaminan aktiva lancarnya. Selanjutnya, konsep fungsional. Menurut konsep fungsional ini menitik beratkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan pendapatan atau income dari perusahaan, pokok perusahaan, dari usaha. Maksudnya usaha dari pokok perusahaan tersebut. Setiap dana yang digunakan dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Semua dana yang dimiliki perusahaan pada dasarnya digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Tetapi tidak semua dana itu menghasilkan laba, periode, atau current income. Selanjutnya yang terakhir, pentingnya modal kerja. Tadi telah dijelaskan bagaimana modal kerja itu dan untuk apa modal kerja tersebut. Jadi pentingnya modal kerja yang pertama itu memungkinkan perusahaan dapat beroperasi dengan efisien. Yang kedua, memungkinkan perusahaan memberi syarat kredit ke langganannya. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan mempunyai persediaan dalam jumlah yang cukup untuk produksi ke depannya. Yang keempat, memungkinkan perusahaan dapat memenuhi kewajiban yang tepat waktu, serta melindungi perusahaan dari krisis modal kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari PowerPoint, dari video yang telah saya buat ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.